Sekarang juga siagakan pasukan kamu. Saya akan mengecekkan ini. Pak Ridwan, ini mantan Pangdam Kalimantan Barat. Pak Budi Waluyo mantan Pangdam Siliwangi. Oh, Jawa Barat. Sriwijaya. Sriwijaya. Okay. Nah, ini Pak Gede ini mantan Aster. Nanti Aster teritorial. Oh, kuncinya di sini, Pak. Kuncinya di sini. Tunggu sebentar, Pak. Ini disebar di beberapa daerah. Mau perang atau gimana, Pak? Iya, perang menghadapi kemiskinan. Oh, perang menghadapi kemiskinan. Iya. Intinya kalau ada butuh bantuan, di situ Pak Muldoko akan turun. Ya. Ada rakyat membutuhkan, di situ Pak Muldoko turun. Harapannya begitu. Kalau rakyat Jakarta kira-kira sedang butuh bantuan nggak sekarang, Pak? Pak Muldoko nggak khawatir terjun ke politik? Nanti dibuka semuanya loh, Pak. Waktu 2014 saja, Pak. Waktu Bapak disebut-sebut mau maju jadi salah satu calon presiden, tiba-tiba keluar tuh jam tangan Pak Muldoko seharga 1 miliar rupiah. Pilihan Sebelum jawab, Pak, saya boleh lihat nggak jamnya jam apa sekarang? Gimana? Bemo itu kan ada lagu tuh. Nah. Itu ciri khas waktu orang Betawi itu naik bemo. Makanya ada lagu Oto bemo roda 3, tempat berhenti di muka kota. Panggil nona, mari naik. Ya nona bilang terima kasih. Ngomong banyak juga, Bang, ya. Ada pendukung Beni Mokalu. Bemo, ya? Bemo community. Bemo Community. Tapi bohong lah, masa Bemo orang kemarin waktu deklarasi pakainya Rubicon. Pilkada Ibu Kota bisa jadi bukan pilkada biasa, karena banyak yang bilang jadi jalan mulus menuju istana di Merdeka Utara. Presiden atau Wapres maksudnya. Karena jarak gubernur dan presiden dekat, cuma Monas yang memisahkannya. Sukses jadi gubernur, tiket 2019 atau setidaknya 2024 dipegangnya. Pilkada Ibu Kota, para jenderal turun gunung. Semangat juang tetap jadi modal ke depan, meskipun Ahok yang jadi lawan. Saudara saya Aiman Wicaksono, inilah tempur jenderal di Ibu Kota. Masih 10 bulan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan digelar. Namun, nama-nama dari berbagai kalangan pun muncul untuk ikut bertarung. Tak terkecuali nama sejumlah jenderal yang muncul. Siagakan pasukan kamu. Saya akan mengecekkan ini. Adalah Jenderal Purnawirawan Muldoko. Namanya mulai disebut-sebut sebagai salah satu bakal calon gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta tahun depan. Kawan Muldoko alias Kamu sesumbar mengusung sang jenderal ke kursi DKI 1. Meski Muldoko menyatakan masih belum terpikir untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta, Muldoko selama jadi Panglima TNI terkenal dengan istilah Panglima paling makmur. Dalam dokumen pengumuman laporan harta kekayaan di KPK, mantan Panglima TNI ini memiliki total harta kekayaan sejumlah lebih dari 36 miliar rupiah. Sumber kekayaannya didapat selama bertugas sebagai tentara dan yang terbesar adalah kekayaan yang diperoleh dari keluarga sang istri. Jenderal kelahiran 59 tahun silam ini punya sederet prestasi. Selain lulusan terbaik Akademi Militer 1981 dan lulusan terbaik Studi Doktoral Fisip Universitas Indonesia, prestasi mengantarkan pemilu 2014 yang disebut-sebut sebagai pemilu paling sengit agar tetap damai juga tak bisa dilepaskan dari kiprahnya sebagai Panglima Militer kala itu. Lalu bagaimana sesungguhnya kiprah politik Muldoko ke depan? Benarkah akan maju sebagai calon orang nomor 1 di Ibu Kota?
Saudara, saya datangi Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko yang sedang rapat di kantornya. Saya akan ganggu sebentar. Pasca panen perlu pengudangan dan seterusnya, gudang-gudang itu sudah disiapkan. Permisi Pak Muldoko. Wah. Mas, mohon maaf mengganggu Pak. Mas. Apa kabar Pak Muldoko? Baik, baik, baik. Ini sedang rapat apa Pak? Serius sekali Pak. Saya dengar tadi, boleh sedikit ya Pak? Gudang-gudang maksudnya apa tuh Pak? Enggak, ini saya kenalkan, ini teman-teman Angkatan 81 ya. Para, Akademi Militer? Iya. Oke. Alumni 81? Alumni 81. Selamat siang Bapak-Bapak. Dan itu kelompok tani yang ahlinya. Pak Teguh itu dia yang memiliki teknologi pertanian. Ya. Tapi tunggu Pak, bohong nih Pak Muldoko sudah pensiun jadi jenderal. Bohong ah, buktinya mimpin pasukan sekarang. Karena ada istilah old soldier never die. Gitu. Jadi kita nggak boleh berhenti. Gitu. Wow. Ini yang sedang saya bangun semangatnya teman-teman saya tadi. Kalian harus berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Gitu. Kenapa yang dipanggil teman-teman satu angkatan Akademi Militer? Sebenarnya banyak juga melibatkan yang lain, tetapi sementara ini yang sudah pensiun adalah 81 khususnya ya, teman-teman saya ini. Dan mereka-mereka ini mantan Pangdam di daerah masing-masing. Oh, oke. Contohnya Pak, contoh Pak, bisa. Pak Ridwan, Pangdam mana Pak? ini mantan Pangdam Kalimantan Barat. Tanjung Pura? Tanjung Pura. Oke. Dia punya tanggung jawab nanti di sana. Pak Budi Waluyo mantan Pangdam Siliwangi. Oh, Jawa Barat. Sriwijaya. Sriwijaya. Dia Selatan, Sumatera bagian selatan ya Pak ya? gitu. Oke, jadi tugasnya di sana? Ya. Oke, terus? Ini Pak Gede ini mantan Aster. Nanti Aster teritorial. Oh, kuncinya di sini Pak? Dia nanti punya wilayah di Jawa Timur, NTB dan NTT. Jadi ini semua teman-teman yang... Ini tunggu sebentar Pak. Ini disebar di beberapa daerah, mau perang atau gimana Pak? Ya, perang menghadapi kemiskinan. Oh, perang menghadapi kemiskinan? Iya, perang menghadapi kemiskinan. Perang menghadapi kebodohan. Perang menghadapi kebodohan. Iya. Pak, boleh saya pinjam Pak Muldoko sebentar? Kayaknya seru Pak wawancara. Wah, nanti kan terputus ini rapatnya. Saya boleh izin sebentar Pak ya? Kapan lagi waktu untuk menculik Panglima TNI? Gak bisa menculik Panglima TNI, baru sekarang aja bisa nih Pak. Panglima petani. Gubernur Ahok adalah penguasa sipil yang merosotkan reformasi TNI dengan melibatkan TNI dalam penggusuran. Ini merupakan kritik dari Pak Muldoko terkait pelibatan TNI di penggusuran, betul Pak?